Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saki. Saya Sakina dengan ID 240200129. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau Sehati yang menjadi salah satu program pemerintah dalam mencapai wajib sertifikasi halal di 2024. Dasar hukum wajib sertifikasi halal 2024 ini ada beberapa, diantaranya dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa perubahan dalam sistem jaminan produk halal. Di antaranya adalah kewenangan yang tadinya itu dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia, saat ini beralih ke BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selain itu juga ada perubahan dari logo halal yang sebelumnya berwarna hijau, berbentuk bulat dan tertulis Majelis Ulama Indonesia, saat ini berubah menjadi berwarna ungu dan berbentuk seperti wayang, dan di logo tersebut terdapat tulisan Halal Indonesia. Selain itu juga ada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Di pasal 140, dikatakan bahwa kewajiban sertifikat halal ini wajib bagi produk makanan, minuman, hasil pembelian dan juga jasa penyembelihan. Dan ini dilakukan secara bertahap dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Nah, untuk pelaku usaha yang sampai 17 Oktober 2024 belum memiliki sertifikasi halal, maka akan ada sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, atau penarikan barang dari peredaran. Nah, untuk denda administratif ini dikenakan paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Lalu ada peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Di sini dijelaskan di pasal 2 ayat 1 bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib memiliki sertifikasi halal. Yang kedua, ayat kedua dikatakan bahwa kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud di ayat 1 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Di sini artinya adalah menggunakan regulasi self-declare, bukan yang reguler. Lalu terkait program sertifikasi produk halal gratis, di sini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Di pasal 24 dijelaskan bahwa permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil itu gratis alias tidak dikenakan biaya. Lalu ayat kedua dijelaskan bahwa untuk gratis atau tidak dikenakan biaya bagi pelaku usaha ini juga memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal sebelumnya, lalu harus sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha, dan yang ketiga adalah memproduksi barang, bukan sebagai penjual. Lalu terkait Peraturan Menteri Nomor 20 juga tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, dijelaskan bahwa pendamping proses produk halal atau PPH itu nantinya akan melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha karena sifatnya adalah self-declare dan bukan reguler. Jadi semua sebagai dasarnya adalah pernyataan dari pelaku usaha bahwa memang produk yang dijual ini sudah halal, seperti itu. Nah, karena itu kami sebagai pendamping wajib melakukan verifikasi dan validasi entah dari data ataupun dari lapangan. Nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu meliputi bahan dan proses produksinya. Selanjutnya juga ada keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 terkait petunjuk teknis pendamping proses produk halal dan kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha atau
Self-declare ini adalah program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikasi halal yang diberikan pemerintah bagi usaha, khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memproduksi makanan dan minuman dengan proses sederhana, olahan yang sederhana dan rendah risiko. Jadi untuk makanan yang memiliki proses yang rumit dan juga risikonya tinggi, itu tidak bisa masuk ke self-declare dan harus reguler. Dan di sini ada beberapa jenis produk makanan yang bisa diajukan Sehati gratis. Di antaranya adalah olahan sayur dan buah, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanannya, telur beserta olahannya, lalu ada gula, madu pemanis, garam rempah, saus dan kecap, pembuatan makanan ringan siap santap, kedai makanan dan minuman, susu beserta analoginya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, dan terakhir adalah es untuk dimakan atau edible. Selanjutnya terkait minuman. Di sini juga ada 6 jenis produk minuman Sehati, di antaranya aneka minuman ringan non-soda, lalu kopi, teh, sari kacang, susu dan campurannya, lalu minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, dan terakhir adalah konsentrat buah dan sayuran. Selanjutnya terkait proses pengajuan sertifikasi halal produk halal gratis. Di sini pendamping PPH atau proses produk halal itu berkewajiban tadi sesuai undang-undang dikatakan bahwa kita memiliki kewajiban verifikasi dan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh bahan yang digunakan dan juga proses pembuatannya sampai produk itu siap untuk dijual. Nah, di sini untuk pelaku usahanya ini wajib memiliki NIB. Nah, untuk membuat NIB itu biasanya diperlukan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, di sini ada 61 KBLI yang bisa didaftarkan Sehati. Nah, jika sudah punya NIB, lalu selanjutnya pelaku usaha itu harus melakukan pengisian data produk. Di antaranya seperti nama produknya, foto produknya, bahan kemasannya apa, proses produksinya bagaimana, bahan bakunya apa, bahkan sampai bahan pembersihnya yang digunakan. Lalu untuk pengajuan sertifikasi halal itu nanti akan dibantu oleh pendamping halal. Nah, nanti di sini dikatakan ada dibutuhkan waktu 14 sampai 60 hari kerja. Artinya maksimal ada 3 bulan, tapi bisa lebih cepat dari itu tergantung dari data yang naik ke komite fatwa. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait pengisian data usaha yang bisa pelaku usaha input di web swakarta.id. Nanti ini bisa dilengkapi, dan ini adalah contoh produk untuk pengajuan sertifikasi halal self-declare yang lulus verifikasi. Di sini harus dijelaskan, jadi dari pelaku usaha itu harus menginformasikan secara detail terkait merek dagangnya apa, lalu KBLI-nya termasuk ke KBLI berapa, jenis produknya apa, dan harus ada foto produk. Nah, untuk foto produk ini wajib terlihat jelas produknya beserta kemasannya. Lalu juga wajib mencantumkan daftar bahan yang terdiri dari bahan bakunya, lalu kemasan sampai cleaning agent, seperti cairan pencuci piringnya itu menggunakan merek apa, seperti itu. Nah, untuk proses produk halalnya juga wajib dijelaskan secara detail mulai dari awal sampai akhir, sampai dikemas, sampai siap untuk dijual. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat terkait sertifikasi halal gratis untuk program pemerintah 2024 wajib halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.